Oh, satu. Suaranya nggak berisik begini ya? Jangan masuk ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam campuran teras melodi Indonesia. Salam dari Jakarta. Ini saya kebetulan setelah jadi juri tadi di lantai berapa tadi? 4 ya? Di lantai 4 kegiatan anak-anak di Pablo dan satu rangkaian kalau kegiatan minggu kemarin saya mampir ke tempat rekan-rekan saya penggiat seni budaya ya, salah satunya melestarikan peninggalan leluhur keris. Ini ada Mas Augusto yang muda, yang kedua Pak Bambang. Ini kita katakan sedikitlah tentang keris di Malang, karena Malang itu sebetulnya bukan nggak terkenal kerisnya, tapi itu pameran banyak sekali keris yang dipamerkan ini. Ini apakah keris memang dari kerajaan-kerajaan zaman dulu yang ada di Singosari atau mungkin sebelumnya di Gajayana atau mungkin di sekitar Jawa Timur atau mungkin justru malah dari luar Jawa Timur yang banyak dipamerkan di sini. Jadi sekarang kita ngobrolnya dari sini dulu ya. Nah, dia mau tanya nih Pak, ini keris dari mana Pak? Maksudnya dari Jawa Timur, Jawa Tengah atau mungkin tempat lain? Kebetulan kita bawa dari seluruh wilayah Nusantara. Oh gitu? Ya, mulai dari timur sampai ke Sumatera. Oh gitu, Sumatera, tempat nyonya saya, Sumatera Barat Pak. Nah, ini saya mau tanya dulu nih, yang paling terdekat keris apa Pak? Maksudnya yang di wilayah Malang aja, ada? Kalau wilayah Jawa Timur mungkin ada yang dari Sungadiboyo. Ini era pemilihan Ini Mataram Pak ya? Bukan Islam ya? Mataram Islam, tapi ini kebetulan pembuatannya dari zaman era Ngadi. Oh, jadi ini keris terakhir kali mungkin dipegang zaman Pangeran Diponegoro. Ya. Sudah Mataram Islam pemirsa ini. Mataram Islam, tapi sebetulnya pembuatannya zaman Mataram Hindu. Ini kira-kira tahun berapa Pak? Kalau dari India sih sebetulnya udah memang. Tapi masuk ada nggak Pak ya? Maksudnya nggak terlalu korosif. Ya, ada korosi sedikit, tapi memang era itu era pertempuran. Era pertempuran, jadi Sudah saya pegang dulu ya. pusakanya itu pusakanya kokoh-kokoh. Nah, ini memang keris itu bukan ageman ya, tapi memang untuk istilahnya untuk perang pemirsa. Ini untuk bunuh orang gitu. Biasanya kalau keris untuk bunuh orang, setahu saya memang ujungnya nggak pernah awet ya, korosif itu aja. Karena kena darah segala macam. Kan biasanya ada bekas darahnya. Ini kan diwarnai dia nggak bisa kan. Biasanya kalau diwarnai itu kelihatan Pak. Memang dibersihkan lagi. Oh gitu. Nah, ini kan memang bentuknya yang kokoh-kokoh. Dengan bentuknya seperti lapangan. Ini kayak Marmor kusem ya tidak? ya, marmor Apa kusem itu? marmor bukem gitu kan. Marmer bukem ya. Dari kampus ya. Apa mirip Kedung Bawu juga Pak? Kedung Bawu. Karena pamer Kedung Bawu ada ya? Coba ada pamer Kedung Bawu itu ambil kayak gini. Nah itu biasanya keris untuk yang agak nakal-nakal gitu kan. Ya ini kebudayaan, istilah sejarah ya. Harus kita lestarikan. Kalau yang paling jauh Pak, ya Sumatera tadi Pak, Sumatera mana? Yang Sumatera kebetulan di bawah ini. Di bawah. Oke, kalau Jenisnya apa? jenisnya keris juga. Yang bawah mungkin Bali. Bali, mana Bali? Tapi masih agak baru Pak. Kalau Bali rata-rata awet-awet karena budaya sangling itu kan dilakukan Budaya apa? sangling. Sangling itu apa? Pusaka itu digosok, yang
buku-buku hari-hari Oh, setiap hari-hari tertentu. keramatan pusaka. Oh, untuk keramatan pusaka, Pak Najib itu hari-hari untuk keramatan pusaka, untuk istilahnya merawat pusaka gitu. Ya, mulai sejak zaman Sumatera ya macam-macam. Adanya pusaka-pusaka macam sangling. Sangling, sangling namanya pemirsa. Bukan pusaka saat hari-hari tertentu. Majapahit itu bulan-bulan. Itu Majapahit, Pak? Ya, punya bulan. Kayak anu ya, istilahnya halus-halus gimana ya, Pak? Istilahnya Karat yang punya masih karena selalu untuk Pak Rajab istilahnya perawatan itu benar-benar tajam termasuk pusaka itu dibersihkan semua. Nah ini Pak, bicara keris saya ini kalau yang Bali ini keris itu ini pegangannya apa? Panglima kurang apa mungkin? Ya, kalau pusaka itu memang dikhususkan untuk ya era dulu ya. Karena kalau yang bisa pegang pusaka itu tentunya untuk orang-orang yang dalam kemampuan yang Oh, prajurit paling hanya tombak gitu aja ya. enggak, dan itu pun dikumpulkan di satu tempat seperti sekarang di data api Enggak, kalau pas mau dibuat perang baru dikeluarkan. baru dikeluarkan dari pasukan-pasukannya. Tapi keris apa tadi Pak? Ini bukan kata tegal, Pundak, bukan ini bukan kata tegal. itu kan sama aja. Ini ya. Oh iya. Ini apa nih? Kuningnya ini apa nih? Ini sebenarnya emas muda, emas dilapis emas. Kita tahun berapa ya kira-kira? Kalau ini ya sekitar tahun-tahun Tapi apa? Saya pikir kamar bukan dari bukan. iya Kemerdekaan. Oh iya. Jadi berarti dikasih pemirsa ya. Ini ada batu-batunya. Ada lagi. Nah, tadi ada dua pertanyaan, satu pertanyaan lagi Pak. Yang paling unik Pak. Nah, paling istimewa atau paling unik sebenarnya? kalau paling unik itu sederhana tapi Nah ini. Oh ini kayak ujungnya tombak Pak. ini penganti namanya Pisau penganti. Oh untuk perang juga atau ada? Acaranya. pusaka ini tidak pakai sehari-hari tanpa tapi ini dikhususkan memang untuk pusaka ini sebelumnya menanti ini masih bisa ini dulu sejak apresiasi selalu bisa Oh gitu. Itu ya. Modelnya ini. ya Ada. Pakai apa Pak? nanti bisa sampai ada yang sampai 7 ada yang 5 Itu berarti masih tergolong baru ya? ini satu mungkin untuk punya karena yang asal itu punya Oh karena punya udah nggak ada ya. Jadi mungkin ini punya tempat atau bagaimana ya akhirnya cuma satu cuma dikhususkan itu ya kalau kita kan keyakinan orang-orang yang ada itu kalau ada berita kita itu akhirnya sendiri bos bisa mendamai. wah ini kayaknya untuk orang media kayak saya cocok. Nah, namanya apa Pak? Penganti Penganti Pak Baca. bisa menganti asli dari Ibu Fatima Tua. Zaman apa Pak? sejak zaman Majapahit Oh Majapahit juga ya. Itu juga tidak ada korosinya ya. Ini mantan Pak Bambang sekilas tapi saya cukup puas ya karena kalau kita mau ulas banyak ini keris nggak mungkin juga. Harus ada bukunya. Ini bukan anu buat kayak ya buku tipis-tipis gitu. kepinginnya sih gitu Pak. Gitu ya. Iya. Oh, Karena iya karena kalau nggak dibukukan nanti generasi muda kita nggak paham. betul saya sih kepinginnya dengan Amuki saya Nagari ini yang saya buat sama dulur-dulur lagi agar bisa
Nah, ini oh ake ya ake. Virus sih biasanya. Ini temuan virus. Saya pernah bukan juga sekarang gorengan. Oh. Oh kayak gini. Asli. Terima kasih Pak Bambang. Terima kasih Pak Bambang atas penjelasan jelas tapi menarik. Kemudian masih sangat menarik sekali kawan-kawan lagi kita ngobrol khusus ya, bisa ngobrol khusus lagi dengan teman saya ini. Ini apa namanya, organisasinya banyak. Salah satu ini kan sering ketemu di organisasi FKPPI ya, KPPI, terus dipakai juga. Lagi pakai juga. Kemudian hari ini kok saya tergelitik ke sini karena beliau sebetulnya. Saya lihat ada pameran keris dan pusaka, pastinya ada Mas Agustus. Padahal bukan orang Jawa ya, tapi senang keris. Ini apa senang yang berbau apa kejawen gitu kejawen. Kenapa kayak gitu Mas? Gimana ceritanya? Ya, bagi saya budaya Jawa itu budaya etika yang luhur, sangat tinggi maknanya. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari aja kita sering mendengar ojo lali joni, dengan kayak gitu. Sehingga jangan lupa beretika yang baik kepada yang di atas, kanan kiri, itu yang saya agumi. Mas Agustus selain keris, ya tadi kita udah bicara. Saya mau sedikit masalah batu lah. Nah, kita ulas lagi masalah batu. Ya batu-batuan. Memang sudah agak musim, tapi bagi saya, bagi Mas Agustus yang penggemar seni budaya dan juga pernak-pernik zaman-zaman kuno pasti tetap suka namanya batu. Keris nggak bisa jauh dari batu karena di keris ada batunya juga. Ya kan? Di batu juga pasti ada bukan di keris. Nah, gitu seperti itu ya. Alam. Orang suka batu kan suka keris. Gitu ya. Nah, ini salah satu batu yang saya pakai ini juga unik ini. Nah, ini Pak Bambang yang punya ini, saya hanya pakai aja. Ini batu dari Sumatera. Batu nggak tahu ya batu apa ya. Kalau menurut saya itu masuk Agustus ya. Nah, ini temuan Sriwijaya pemirsa. Ini unik, modelnya kayak gajah Pak ya. Ganisa ya? Oh, ada kendar? Oh, naga ya? Oh, ini ya? Oh, naga kemanten. Ini maksudnya raja-raja ya? Nah, sekarang kita beralih ke batu-batunya Mas Agustus. Itu ada koleksi-koleksi virus. Nah, bicara masalah virus, punya Mas Agustus koleksinya ini virusnya paling unik apa? Unik itu mungkin dari segi sejarahnya, dapatnya, atau mungkin dari bentuknya, atau mungkin temuan dua kayak Pak Bambang ini, batu temuan Sriwijaya. Yang mana Mas? Ya, kalau batu saya lebih cenderung senang ke arah virus. Orang budaya itu lebih ke arah batu virus pada umumnya. Karena selain batu dia batu tertua, di budaya kita terutama teman-teman dari Madura itu beragam. Kalau memakai batu virus itu seandainya terjadi sesuatu itu tidak meninggal di air, karena kan kebanyakan nelayan. Nah, dipercaya seperti itu. Tapi terlepas dari usia batu, menurut saya itu adalah virus yang paling ya, secara dinamika harga maupun kesenangan masyarakat itu tidak lepas ngomong batu pasti mengganggu. Masalah batu-batu permata tua mana? Ya kalau masalah tua sih semuanya relatif, cuman kalau kita secara budaya kalau permata berapapun dia punya uang bisa dapat. Tapi kalau virus berapapun dia punya uang belum tentu dapat apa yang Nggak seperti diinginkan. Karena batu virus zaman dulu disejajarkan dengan permata. Karena apa? Karena raja-raja ratu-ratu bangsawan rata-rata ada virusnya. Maksudnya ya. betul. Walaupun ada rugi atau apapun atau sekelas safir tetap ada virus. Ya, di badannya kan. Jadi memang virus itu sejajar dengan permata. Makanya virus masuk batu permata kan Mas ya kan. Harganya juga nggak kalah dengan permata. Oh, enggak kan? Nah, terus masalah dupa Mas. Nah ini dupa ini untuk sembayangan atau hanya untuk orang tamu untuk menghias pengaruh mana? Kalau untuk dupa ini bisa semuanya, pengaruh ruangan, untuk kegiatan budaya bisa semua. Bisa semua ya. Makanya kami punya UMKM yang namanya Maheswari seperti yang bisa dilihat di sini. Maheswari ini kita juga melayani teman-teman yang ingin berkegiatan di bisnis
pewangian dupa pertama. Jadi selain produk kita dengan merek yang sama atau teman-teman ini memakai mereknya sendiri, bisa ajari cara buatnya ataupun membeli secara grosir atau gelondongan dengan mereknya teman-teman bisa. Tapi kalau merek UMKM kami adalah Maikwan. Tapi ada pelatihannya Mas ya? Ada, Bayarnya mahal nggak itu Mas? aduh, semua itu ibadah saja. Oh gitu. Bisa kita atur. Kapan kita buat ya? Boleh. Nanti di eventnya sanggar kita, campur astrologi, nanti event apapun kita selipkan ada seperti yang pelatihan kecil lah tentang pembuatan dupa ya. Bisa. Oke, terima kasih Mas Agustus juga atas informasinya. Semoga kita bisa ketemu yang aku, karena saya juga pecinta budaya Mas. Nah, di rumah saya juga beberapa barang peninggalan lama ada walaupun saya karena banyak saya jual. Kita sanggar saya kita mau selalu koleksi juga barang-barang karena untuk pendidikan kita bisa yang baik. Karena sekarang kalau hanya tahu lihat Google, lihat buku, kita nggak bakal baca. Tapi kalau belajar sanggar saya dan kamu belajar apapun itu kita seniman budaya. Ini loh lagu zaman dulu, ini loh berarti oke pemirsa, salam sanggar untuk budaya. Salam campuran itu mana? Sudah Pak, makanya Pak. Salam campuran teras melodi. Mantap. Oh ya, ini tim dari komunitas yang beliau ini Anoksi Jaya Nagari. Apa artinya Pak tadi? Dengan melestarikan budaya Pak. Berjanji menjaga kejayaan negeri dengan menjaga kelestarian budaya bangsa Nusantara. Nuswantara. Matur nuwun Pak. Nah, setelah bicara keris, bicara batu, bicara dupa, sekarang giliran bicara wadahnya kita. Salah satu wadah keris kan belawong ini untuk naruh kerisnya. Ya, untuk keris sudah dikasih waraka, lebih bagus lagi dan indah lebih tajam biasanya mereka. Ada pengusaha UMKM kan, UMKM yang membuat belawong. Nah, belawong itu tempat menaruh keris, biasa di dinding atau di meja gitu ya. Nah, ini belawong tapi keren. Belawong biasanya dari kayu atau dari jenis bahan alami. Tapi ini dari bahan modern. Pun ya. Dari pun. Pun hati. Oh, sepun hati. Sepun hati itu untuk ini ya. Sendal itu ya. Ini nanti layak. Karena masa buku layak. Ya, berarti layak. Produksinya di mana? Di Lawang. Oh, di Lawang. Lawang di desa Ketindan. Oh, desa Ketindan. Oh, betul. Jadinya terima kasih sana. Ya, di Lawang karena kita pelaku dan pemerhati pendiri budaya di sana. Oh, gitu. Siapa namanya? Theo. Pak Theo. Oh, keren-keren. Ini kopi apa namanya ini kan satu produk unik pemirsa ya. Bisa datang ke daerah Ketindan, desa Ketindan, lereng Gunung Arjuno.
Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang. Cari namanya Pak Tio di sana, pemerhati budaya dan juga pelaku seni budaya di sana. Nah ini harganya sampai berapa? Kisaran berapa? Kisaran 150 sampai 200. 150 sampai 200 ya. Memang harganya seperti wujudnya. Ini kan susah nih, mikir-mikir kayak gini. Mau dari spon hati namanya, spon ya spon hati. Nah, jadi produksi juga dari kayu mas ya? Produksi dari kayu. Dulu awalnya kayu pastinya ya? Awalnya kayu, karena cari bahan kayu sekarang sudah mulai sulit dan mulai langka. Kita mencoba menginovasi. Oh jadi inovasi lawang pertama kali dari spon hati itu jenengan di Indonesia pak? Insya Allah. Di Indonesia pemirsa, ya, beruntung sekali saya ketemu sama beliau di sini ya. Ya memang kalau sama pecinta budaya atau bangsa masih kayak tarik-tarik ya, kalau ada ini ya, harus ketemu sama orang ini ya, gitu ya. Ya ngatur dulu Mas Tio, 10 menit tapi jelas nanti bisa yang ada pecinta budaya terutama pelestari keris bisa datang ke Mas Tio langsung di Desa Ketindan, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini. Kalau di Sanggar, kas Sultan Cirebon. Ya, Kanoman ya. Nah, ini pemirsa. Tadi setelah kita bicara tentang keris-keris dari sekitar Jawa, ini juga masih Jawa juga, tapi Jawa Barat, Jawa Barat, Cirebon. Ya, sedikit perbedaannya apa sih mas? Kira-kira daerah Jawa Tengah, Jawa Timur sama Jawa Barat. Kalau menurut saya dari pamor ya. Kalau keris Jawa Barat itu walaupun besinya sudah korosi, sudah aus itu, cuman pamornya nggak hilang. Oh gitu ya. Nggak pernah nyanak. Oh gitu. Kalau Jawa Tengah kan selalu ngapas, itu kan kalau Jawa banyak yang ngapas, banyak yang nyanak. Gitu. Ya itu berarti pengaruh dari bahannya ya. Bahannya apa itu mas? Tempaannya mateng benar. Oh tempaannya. Terus andalan lagi dari Jawa Barat adalah bujang. Oh bujang ya, iya. Mungkin saya dulu pernah dikasih bujang sama teman, tapi bujang-bujangan. Yang modelnya kayak gitu ya. Panjang. Jadi sepasang kan bujang itu? Betul. Ada yang sepasang, ada yang nggak sepasang. Oh gitu. Jadi sebelum jadi bujang itu kudi dulu. Apa itu? Kayak keris itu betok. Oh betok. Jadi sebelum jadi keris itu kan ada betok. Ya, betok budok, betok. Itu awal muasal daripada sebelum jadi keris. Kemudian baru ada keris. Oh jadi prosesnya gitu ya? Prosesnya gitu. Oh, berarti bukan hanya kupu-kupu ya mengalami metamorfosis ya? Tapi kalau keris metamorfosisnya ditebal lagi. Dilipat sama kujang juga dilipat. Oh, kalau gitu. yang sudah pusaka. Dulu kan dia alat pertanian. Iya. Kemudian berubah menjadi pusaka. Oh, bentuknya juga berubah. Ya, jadi yang sudah terdaftar di UNESCO itu keris, golok sama pangot atau pisau raut. Oh, pisau raut ya. Nah, itu sudah terdaftar kemarin 2024. Pisau raut sudah ada bukunya. Sudah terbit kemarin di Bogor. Oh. Ini nggak mirip ini ya, kayak apa? Karno Tanding ya. Karno Tanding Mana? Ini kak kan yang di sini. Karno Tanding ini modelnya kayak Karno Tanding atau dalamnya? Oh, bukan rangkanya. Iya. Jadi satu-satu ya biar Boleh. lompat-lompat. Itu dulu. Jadi ini kujang, awal muasal dari kujang adalah budi. Setelah budi ini baru ada kujang. Dan kujang itu kayak keris, banyak macamnya. Ada kujang cium, kujang bangkong, kujang ayam, layang, naga, cangak, macam-macam. Itu nama-namanya itu berarti terkait juga pemiliknya ya, maksudnya. Ya. Istilahnya kalau dulu kan hijau kan ada senapannya ya. Nah, ini naga. Ini naga satu. Oh. Nah, handle-nya juga naga, kayunya Nagasari, Cirebon. Nagasari ya. Ini kalau zaman dulu yang jenis kayak gini biasanya yang pegang golongan apa Pak? Bendera biru. Bendera biru ya? Ya, kalau benderanya merah. Oh gitu ya. Bendera biru, oh gitu ya. Iya, ininya awet ya, apanya besinya itu. Iya. Ini zaman-zaman tahun Pajajaran ya. Sama ini kujang ciung namanya. Oh, ciung wanara itu. Ada ciung wanara, sininya ada ganannya kera biasanya. Oh, ciung wanara itu ada ganannya kera.
Ini diwarangi juga ya kan? Nah, belum, ini masih di putih. Masih putih ya? Nanti kalau diwarang keluar pamor seperti keris kayak gitu. Oh gitu, kalau sudah diwarang. Ya, ini kan ada pamornya, ini ada jarak pamor. Tapi kan ini dilap nih karena warangan ya? Minyak, Oh minyak? biar nggak berkarat. Oh gitu. Jadi untuk merawat biar nggak berkarat pusaka itu awet dikasih minyak. Kalau yang paling lama mas, yang mana mas? Paling jadul, yang jenengan bawa ini. Paling jadul temuan. Nah, kalau paling jadul, nggak ada yang paling unik. Apa? Bolok. Ya, boleh nggak apa-apa. Belum temuan. Oh, ini temuan. Oh iya, ini sudah korosinya kelihatan nih kalau barang lama nih. Nah, oh, ini jenis golo ya. Ini berarti dulu zaman Panglima. Ini pamornya apa nih mas? Belum ketahuan. Belum kelihatan ya? Warang ya. Jauh Pajajaran juga ya? Pajajaran. Pedang sabet namanya. Pedang sabet. Nah, pedang sabet. Terus uniknya handle-nya Cirebon itu bukir. Oh gitu. Jadi tinggal terbilang begini. Nah, butuh baja, butuh wayang, Butuh wayang, butuh baja. ada bebean. Nah, ini jenis butuh wayang kemana mas? Yang ini. Oh, ini butuh wayang pemirsa. Ya, ini butuh baja. Ini butuh baja. Bebean. Hidungnya beda. Ya, ini agak melengkung, ya, agak besar. Yang ini agak kecil. Butuh bebean. Bebean. Oh, ini bebean. Ini kayak gading ya? Ini batu. Oh, batu. Batu alam. Oh, Dia keras sifatnya. oh ya. Saya pikir fosil gading, bukan? Bukan. Oh, ini handle kuno ini nggak ada ya? Apa? Handle-handlenya yang kuno yang lama. Ya ini kuno. Oh, Karena ini kuno nih. saking lamanya jadi fosil. Oh, gitu. Ya, kayak gini kan lama-lama kan. Iya. Ini juga lama, ini yang perak. Oh, keren ya merahnya ya. Nggak bisa menghitam kalau merah asli. Ya, walaupun kotor di Iya. basuh gitu. Bakso hilang. kita. Oke pemirsa, terima kasih Mas Yobri. Mas Haripati. Haripati Cirebon. Kanoman ya? Ya. Kanoman Cirebon. Terima kasih atas pencerahannya, penjelasannya. Ya, kita akan kaya ilmu Nusantara banyak pemirsa. Sayangnya bisa semua kita wawancara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cangkuan teras. Salam Cangkuan teras. teras Melodi. melodi.